Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam hidup kita terkadang ada sepenggal fase hidup yang tak dapat kita lupakan. Tentang seseorang yang walaupun hadirnya hanya demikian singkatnya, namun keberadaannya mampu menyadarkan akan makna hidup, makna usia, makna persahabatan, dan rasa kehilangan. Inilah kisahku dalam sebuah episode singkat dalam hidupku tentang seseorang yang selamanya tidak akan kulupakan. Aku Safira, dan ini kisahku. Ku kenal dia ketika aku semester awal S1 di Fakultas Farmasi pada salah satu universitas swasta terbesar di Makassar. Nisa, itulah namanya. Kesan pertama yang ku dapatkan tentangnya, subhanallah, Allah menganugerahkan keelokan padanya dengan mengindahkan rupanya. Nisa gadis yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, bibirnya merah alami, wajah yang begitu sempurna dengan tahi lalat di matanya, bola mata yang indah dengan pancaran kecerdasan yang begitu jelas, sikap yang sangat lembut dan elegan, memancarkan wanita yang penuh wibawa, suara yang indah dan sangat manis. Dia juga sangat wangi yang sangat lembut, yang sampai sekarang masih mampu kuingat. Penampilannya sama dengan teman-teman kuliahku. Jilbab kecil tipis yang dililit atau dipeniti dengan sangat rapi. Dia sangat suka menggunakan jilbab merah dan pink. Sangat cocok dengan kulitnya yang putih, membuat dia begitu dikenal di kalangan teman laki-laki saat itu. Bukan hal yang aneh menurutku jika berjejer teman lelaki menyatakan suka padanya. Awalnya aku hanya mampu mengaguminya sebagai teman yang cantik dan pintar. Namun aku tak begitu tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Paling saling sapa dan say hello saat di kampus. Bukannya aku minder, namun pola pikir kami yang kurasa berbeda. Ya, banyak sekali perbedaan di antara kami. Dia yang modis dan sangat menarik, bertolak belakang denganku yang sejak SMA telah aktif di Rohis dan hanya mengenakan pakaian gelap dari ujung jempol sampai ujung kepala. Selain itu aku mendengar dari beberapa temanku kalau Nisa anaknya sombong dan individualis. Padahal kegiatan di kampus, terutama di laboratorium, membutuhkan kerjasama dalam tim dan kelompok. Ada pula yang mengatakan kalau dia sok pintar dan gak mau disaingi. Hal ini yang membuatku agak enggan mengenalnya lebih jauh. Hal lainnya, karena aku seorang akhwat, selain dunia kampus, aku pun disibukkan dengan amanah dakwah di mana-mana dan juga tarbiyah, membuat waktuku betul-betul terkuras. Sehingga kawan yang kukenal pun hanya mereka yang juga terlibat di dunia dakwah, yaitu para akhwat-akhwat saja. Sangat jarang bagiku mengenalkan dakwah pada teman-teman sekelasku, karena rutinitas yang padat. Selain mengisi taklim di kampus, juga di SMA, ditambah kesibukanku di laboratorium. Pemirsa, hingga akhirnya aku kemudian merasa ada yang kurang dari keseharianku. Aku merasa dakwah fardiyah pada teman-teman yang pada dasarnya aku temui tiap hari sangatlah kurang. Padahal setiap harinya aku mengisi liqo dan membuat taklim untuk orang-orang yang tak kukenal baik. Lalu bagaimana mungkin teman-teman bahkan sahabatku di kampus tak tersentuh dengan dakwahku? Maka aku mulai melirik mereka, membuat kajian Jumat di kampus, dan aku pun bergabung di BEM fakultasku. Waktu terus berjalan. Kegiatan dakwahku di fakultas semakin besar. Bahkan aku berhasil membuat sebuah kelompok kajian sejenis Rohis yang dilegalkan oleh fakultas. Namun pemirsa, ada yang menarik dalam tiap kajian Jumat yang aku adakan. Ya, aku selalu menemukan sosok Nisa di sana. Setiap akan diadakan kajian Jumat, saat teman-teman sudah berkumpul di sebuah ruangan kecil tempatku biasa mengisi, aku selalu menemukan Nisa di antara mereka. Bahkan terkadang dia datang lebih dahulu dari teman-teman lainnya yang notabene adalah akhwat. Hal itu membuatku mulai menaruh perhatian padanya. Kadang saat akan menuju ke ruang kajian, aku menggandengnya, mengajaknya pergi bersama, atau kadang dia akan menungguku di kelas, menyelesaikan semua urusanku,
Lalu bersama kami menuju tempat kajian. Sejak itu aku dan Nisa semakin dekat. Satu hal yang kuingat darinya, dia selalu sholat tepat waktu. Terkadang aku malu. Ketika di lab aku kadang begitu antusias melakukan praktikum, sehingga kadang aku mengabaikan azan duhur atau asar. Maka Nisa pasti selalu menghampiriku dan membisikkan padaku kalau telah azan, lalu mengajakku ke masjid atau ruang sholat di lab dan memintaku untuk meletakkan gelas kimia atau pereaksi kimia dari tanganku itu. Nisa semakin membuatku penasaran. Aku semakin tertarik mengenalnya lebih dekat. Alhamdulillah, Allah memberiku kesempatan mengenalnya lebih jauh. Pada suatu semester baru, aku ditempatkan satu kelompok dengan Nisa. Kelompok praktikum untuk mata kuliah yang sangat susah dan membutuhkan banyak waktu dalam menyelesaikan laporan dan tugas. Akhirnya kami memutuskan untuk mengerjakan tugas tersebut tiap hari di rumah Nisa, yang kebetulan mempunyai referensi buku yang lumayan banyak. Jadilah aku setiap hari ke rumahnya, terkadang dari pagi sampai larut malam. Nisa gadis yang sangat bersih, rapi dan teratur. Aku malu jika membandingkan kamarku dengan kamarnya. Aku berantakan dan seenaknya meletakkan barang. Tapi Nisa, dia bahkan melipat tiap kantong plastik di rumahnya dan menyimpannya pada kardus kecil dengan sangat rapi. Nisa mempunyai seorang kakak laki-laki. Itu aku tahu ketika melihat foto keluarga pada bingkai kecil di kamarnya. Nisa tinggal berdua di rumah itu dengan kakaknya, sedangkan orang tuanya tinggal di desa. Pernah sekali ketika aku tanyakan tentang kakaknya, dia terlihat murung. Dia cuma mengatakan kalau kakaknya tidak begitu dekat dengannya, bahwa kakaknya mempunyai dunia sendiri, jarang sekali bercengkrama akrab dengannya. Bahkan ada saat di mana mereka sering bertengkar karena kakaknya selalu merasa bahwa Nisa lebih disayang oleh orang tua mereka dibanding kakaknya. Mendengar itu aku bertanya, "Loh, kenapa kakakmu berpikir begitu?" Tapi dia hanya menjawab murung, "Ada sesuatu tentangku yang belum kau tahu." Jawabnya dengan wajah sedih. "Tapi aku janji, suatu saat akan kuceritakan semuanya padamu." Lanjutnya lagi, yang kembali menampakkan wajah manisnya. Aku pun tak mau terlalu mendesaknya untuk bercerita. Aku tak mau membuatnya tak nyaman. Namun suatu hari, saat seperti biasa ketika aku bermain di rumahnya, aku mau meminjam sisirnya. "Nisa, pinjam sisir dong," ujarku. Nisa yang sedang sibuk di dapur menyiapkan cemilan buatku berteriak di dapur, "Ambil aja, Fir, ada di dalam lemari yang ada kacanya." Dan ketika aku buka lemari itu, aku cukup terkejut ketika tak sengaja aku melihat belasan botol obat di dalam lemarinya. Dan yang ku tahu, itu adalah obat-obat anti kejang. Ketika ku tanyakan, dia cuma tersenyum dan mengatakan, "Hanya obat biasa." Dan aku pun tidak pernah lagi memikirkan hal itu. Pemirsa, aku dan Nisa semakin akrab sejak semester itu. Dan sejak itu, tak jarang dia curhat pada aku tentang semuanya. Tentang teman-temannya yang menganggapnya sombong, tentang keluarganya, tentang pacar-pacarnya. Dengan kecantikannya membuat tak sedikit lelaki teman kampus maupun di luar kampus banyak mendekatinya. Aku termasuk akhwat yang tidak suka mendoktrin teman-teman tentang larangan pacaran. Kubiarkan mereka bercerita apapun padaku. Lalu aku mengikuti tiap perkembangan hubungan mereka, sehingga aku pun mendapat kepercayaan mereka. Barulah ketika mereka mulai bermasalah dengan pacarnya atau mempertanyakan pendapatku tentang pacaran, baru aku menyelipkan nasihat-nasihat tentang itu. Sehingga obrolan yang pada dasarnya nasihat itu lebih berkesan diskusi atau curhat buat mereka. Dan aku tidak pernah sok menggurui. Juga tak sedikit akhirnya temanku memutuskan pacarnya dengan trik seperti ini. Seperti itulah caraku berdakwah Fardia pada teman-teman dekatku. Hingga suatu hari, pada awal semester baru lagi, aku dan Nisa sepakat untuk memprogram mata kuliah yang semester lalu belum kami ambil. Jadinya kami berdua harus kuliah dengan adik kelas. Kuliah pun kami pilih hari Sabtu pagi sebelum kuliah bahasa Arab, hari yang bebas praktikum untuk kelas kami. Nisa punya kebiasaan untuk janjian denganku pada malam Sabtunya lewat SMS. Dia akan menanyakan apakah aku akan ikut kuliah besok. Jika tidak, dia pun malas untuk datang. Kebiasaan buruk. Tapi wajar juga sih. Mana ada yang betah kuliah dengan junior.
Suatu pagi di hari Sabtu selepas kami kuliah, sambil menunggu dosen dan teman-teman yang belum datang untuk kuliah berikutnya bahasa Arab, aku duduk berdua dengan Nisa di depan kelas. Ruang kuliah saat itu sangat sepi, hanya ada aku dan Nisa yang datang cepat karena ada kuliah pagi. Waktu itu langit sangat mendung, bahkan gelap. Pertanda hujan deras akan segera mengguyur kota Makassar siang itu. Ada yang berbeda dari Nisa yang biasanya ceria. Pagi itu dia diam dengan sedikit murung. Matanya sembab sangat jelas. Dia baru saja menangis. Aku lalu bertanya padanya, "Ada apa, Nis?" Dia hanya diam dan menggeleng. Aku pun mendesaknya untuk bercerita. Hingga akhirnya dia lalu menyingkap roknya dan memperlihatkan betisnya. Ya Allah, aku sangat terkejut. Begitu banyak memar di betisnya. Lalu dia memperlihatkan lengannya. Kulit putihnya kini berhiaskan lebam-lebam biru kehijauan. "Ada apa denganmu, teman?" "Nisa, kamu kenapa? Ada apa dengan badanmu sampai lebam memar begitu? Kamu berantem sama kakakmu?" Tanyaku sangat khawatir. Dia lalu bercerita kalau sejak kecil dia menderita epilepsi atau ayan. Jika penyakitnya kumat, kepalanya seakan dialiri jutaan watt listrik. Begitu sakit, sehingga jika dia tidak tahan sakitnya, dia pun kejang-kejang tak sadarkan diri. Dan dia baru saja tadi pagi kambuh di kamar mandi ketika sedang mencuci. Beruntung kakaknya masih di rumah, sehingga dia segera tertolong. Semua badannya lebam dan memar karena terbentuk tembok dan barang-barang saat kejang-kejang. Dia bercerita sambil menangis. Dia harus menelan puluhan tablet penenang tiap harinya, yang jika terlambat sedikit saja dia konsumsi, akan membuat penyakit epilepsinya kambuh. Selain itu, tekanan dan kecapean pun dapat menyebabkan kumat. Aku malu, Fir. Bagaimana jika penyakitku kambuh di tempat umum? Bagaimana jika auratku terbuka? Ketika aku tak sadarkan diri ketika kejang, aku pasti akan bergerak tak terkontrol. Dan hal itu telah sering terjadi. Aku lelah. Kadang aku mempertanyakan kepada Allah, kenapa mesti aku yang mengalaminya? Aku punya banyak cita-cita, Fir. Aku ingin punya apotek, ingin bekerja di balai POM. Aku ingin segera menikah dan punya anak. Namun ketika aku menyadari epilepsi yang aku derita dan dapat merenggut nyawaku kapan saja, aku lalu menangis dan sangat sedih. Lalu kembali pertanyaan itu hadir. Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang yang tidak menghargai hidupnya, yang selalu ingin bunuh diri hanya dengan masalah remeh? Aku ingin lebih baik. Masih banyak hal yang ingin aku capai, Fir. Katanya sambil sesegukan menangis. Kemudian dia mengatakan padaku satu hal yang tidak akan pernah aku lupakan. "Fir, kamu tahu kenapa selama ini begitu masuk azan aku akan bergegas sholat? Karena aku takut, Fir. Aku takut jika aku menunda sholatku, lalu kemudian ternyata Allah membuat penyakitku kumat, dan lalu aku mati sebelum menunaikan sholat. Betapa buruknya kembaliku, Fir, jika itu terjadi. Penyakitku bisa kambuh kapan saja. Itu berarti aku dapat diambilnya kapanpun." Katanya dengan isak tangis. Sungguh, pemikiran yang sederhana namun mampu menghempaskanku ke titik nol. Aku yang begitu paham makna takdir dan ajal, namun tak pernah memikirkan dengan begitu nyata. Aku kadang berpikir ajalku masih sangat jauh. Bahkan kadang tanpa aku sadari, aku merasa hanya orang lain yang akan mengalami kematian. Bukannya aku tidak percaya ajal, tapi ada kalanya kita begitu tenggelam dengan dunia, sehingga kemudian melupakan tamu yang dapat datang kapan saja itu. Ajal, kematian. Lalu Nisa pun mengatakan padaku, "Fir, aku akan mati. Aku takut mati. Aku takut tak mampu mempertanggungjawabkan perbuatanku selama hidup. Apa yang harus kukatakan pada Allah nanti, Fir? Aku mau mati dalam keadaan terbaikku. Tapi bagaimana jika penyakitku kumat di kamar mandi seperti tadi pagi? Aku tak mau mati di kamar mandi tempat yang kotor. Bagaimana jika aku dalam keadaan aurat yang terbuka, Fir? Aku malu. Aku malu menemui Allah dengan keadaan seperti itu.
Bagaimana jika Allah mengambilku ketika aku serangan dan aku tidak mampu menyebut namanya karena dalam keadaan tidak sadar? Bagaimana jika akhir hidupku bukan ucapan syahadat? Aku tak mampu menahan air mataku mendengarnya. Aku pun ikut menangis. Baru kali itu aku merasa kematian begitu dekat. Tanpa sadar dalam hati aku berdoa, Ya Rob, penguasa alam semesta, berilah akhir yang baik pada kami. Sejak itu aku semakin dekat dengan Nisa. Dia pun mulai mengikuti tarbiyah. Dia mulai memanjangkan jilbabnya yang tadinya dia lilit. Kini dia mulai menutupkan ke dadanya. Kemana-mana aku bersamanya. Teman-teman pun heran melihatnya. Bagaimana mungkin aku bisa tiba-tiba akrab dengannya? Pada suatu hari di Sabtu pagi aku ke kampus seperti biasa. Hari ini ada kuliah dengan Nisa. Namun yang aku herankan, sejak semalam aku menunggu SMS Nisa, tapi tak ada satupun. Aku pun mengirim pesan kepadanya, apa dia mau kuliah atau tidak. Namun SMS-ku pun tidak dibalasnya sejak subuh. Aku pikir mungkin pulsanya habis. Sesampaiku di kampus aku baru tahu kalau Sabtu itu ada wisuda. Jadi semua kegiatan perkuliahan ditiadakan. Aku mencari Nisa kemana-mana. Dari kelas ke kelas. Kutanyakan pada teman-teman apa ada yang melihatnya. Namun tak satu pun yang melihatnya pagi itu. Aku lalu berpikir, apa mungkin Nisa tahu kalau hari itu ada wisuda dan hari ini kuliah diliburkan, maka dia tidak datang ke kampus. Aku pun pulang tanpa memikirkannya lagi. Namun ketika malam pada pukul 10 tengah malam, tepatnya malam minggu, ketika aku sedang berkumpul dengan keluargaku, tiba-tiba telepon pun berdering. Aku mengangkatnya tanpa prasangka apa-apa. Namun ternyata yang menelpon adalah teman kuliahku. Dia memberikan kabar dan berita yang seketika mampu melemaskan semua persendianku. Fir, Nisa meninggal dunia, Fir. Entah jam berapa. Namun mayatnya baru ditemukan tadi jam 9 malam dalam keadaan kaku dan membiru, tertelungkup di kamarnya. Ya Rob, aku seolah tak berpijak di bumi. Langit di atasku seolah runtuh. Tak sedikit pun aku percaya pada berita itu. Dan kupaksa kakiku kuseret menuju ke rumahnya. Kutahan air mataku seolah ini hanya berita bohong. Aku masih berharap menemukan Nisa di rumahnya dan menyambutku di depan pintu dengan senyuman seperti biasa. Namun sesampaiku di sana, lorong ke rumahnya telah penuh dengan kerumunan warga setempat. Raungan sirine ambulans sejak tadi terdengar. Kusingkap kerumunan. Orang-orang yang mengenalku dekat dengan Nisa dan segera memberiku jalan. Bergegas aku menuju ke ambulans. Dan kutemukan sosok yang sangat aku sayangi. Sahabatku Nisa dalam balutan selimut. Tubuhnya kaku dengan posisi tidak biasa. Wajahnya telah membiru dan bengkak. Allah, apa yang dia khawatirkan terjadi? Nisa sahabatku, ada apa denganmu? Kenapa jadi begini? Badanku tiba-tiba limbung di depan pintu ambulans. Sebuah tangan menangkapku sambil membisikkan istighfar ke telingaku. Ternyata dia salah seorang akhwat teman di kampus. Dibimbingnya aku ke kamar Nisa. Kudapati kamarnya berantakan tak rapi seperti biasa. Kertas berhamburan di mana-mana. Obat-obatnya berserakan di mana-mana. Salah seorang temanku menceritakan padaku, Nisa baru ditemukan kakaknya tadi ketika dia pulang pukul 9 malam. Tak ada yang tahu pukul berapa Nisa meninggal. Namun jika melihat kondisi kamarnya, di mana lampu yang masih menyala dan tirai yang masih tertutup, kemungkinan dia meninggal kemarin malam pada malam Sabtu saat aku menunggu SMS-nya. Hari itu dia sendiri di rumah. Tidak ada yang menemaninya. Barulah ketika kakaknya pulang pukul 9 malam, dia menelpon dan HP Nisa berbunyi di kamarnya. Tapi Nisa tidak mengangkatnya. Dan dia temukan Nisa telah kaku dan membiru. Allah, bagaimana mungkin secepat ini? Sempatkah ia menyebut namamu? Betapa sakitnya sakaratul maut yang ia rasakan. Dan dia menghadapinya sendiri. Rob, adakah namamu dia ucapkan? Baru saja kurasa mengenalnya. Baru saja dia mengatakan ingin mengenal Islam lebih jauh. Baru kemarin dia mengatakan ingin menggunakan jilbab lebar sepertiku. Masih dapat ku ingat dengan jelas ketika aku bermain ke rumahnya. Dia meminta aku meminjamkan jilbab hitam lebar yang aku gunakan saat itu sebentar saja.
Dia memakainya berdiri di depan cermin dengan senyum yang sangat manis. Nisa begitu cantik dengan jilbab yang lebar yang aku pinjamkan padanya. Lalu dia memperagakan wajah malu-malunya. Katanya jika ada ikhwah yang menghitbahnya, dia akan mengangguk malu seperti itu. Aku tertawa terpingkal-pingkal saat itu. Namun sekarang, mengingatnya malah kurasakan perih yang amat sangat. Di sini, di hatiku. Teman-teman membisikkan kalau ambulans yang mengantar jenazah menuju ke kampung halamannya akan segera berangkat. Nisa akan dikebumikan di kampungnya. Kami pun berkumpul di sekitar ambulans mengantar kepergian Nisa. Melihatnya untuk terakhir kalinya, sirene segera menggelegar, memecah keheningan malam saat itu. Ambulans yang berisi jasad Nisa telah pergi. Nisa tak ada lagi. Namun di sini, di hati ini, dia tetap ada. Semangat hidupnya menjadi kekuatanku. Nisa sahabatku yang cantik. Selamat jalan. Selamat jalan, Nis. Sampaikan salamku pada Rob kita. Aku yakin niatmu yang tulus telah terukir dengan indah di buku amalanmu. Tersenyumlah kawan. Kau begitu cantik dengan senyummu. Tunggu aku. Aku pun pasti akan menyusulmu. Di sana, di jannahnya insya Allah. Pergilah. Kulupas kau dengan ikhlas, dengan senyum. Aku mencintaimu sahabatku. Aku mencintaimu karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.